pembahasan, yaitu yang pertama, hakikat IPS secara umum dan khususnya di SD atau MI. Dan yang kedua adalah karakteristik IPS. Nah, apa sih hakikat IPS itu? Hakikat IPS secara umum adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan. Nah, hakikat IPS itu sendiri itu adalah telaah tentang manusia dengan dunianya. Sedang hakikat khusus IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial. Ia merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, yakni sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi manusia yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah untuk dipelajari. Nah, hakikat IPS secara khusus di SD atau MI, ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami lingkungan sosial mereka serta memperkenalkan mereka pada nilai-nilai dan dinamika sosial yang berlaku. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah untuk membentuk siswa yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Materi IPS berdasarkan kajian yang dipelajari dalam ilmu-ilmu sosial. Antropologi. Antropologi mempelajari tentang budaya manusia, perkembangannya, dan permasalahannya. Sosiologi. Sosiologi mempelajari segala hal yang berhubungan dengan aspek hubungan sosial yang meliputi proses, faktor, perkembangan, permasalahan, dan lain-lain. Ekonomi. Ekonomi mempelajari proses, perkembangan, dan permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi. Geografi. Geografi mempelajari tentang permukaan bumi dan bagaimana manusia mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Psikologi. Psikologi mempelajari tentang perilaku individu dan individu, kelompok dengan kelompok, dan kelompok kecil individu. Sejarah. Sejarah mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lampau. Dan yang terakhir adalah ilmu politik. Ilmu politik mempelajari tentang kebijakan umum. Pokok bahasan yang kedua adalah karakteristik IPS. Karakteristik IPS dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, karakteristik dilihat dari tujuan. Yang kedua, karakteristik dilihat dari aspek ruang lingkup materi. Dan yang ketiga adalah karakteristik dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran. Karakteristik dilihat dari tujuan ada 5. Yang pertama, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. Yang kedua, mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang ketiga, mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, menarik perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial serta mampu membuat analisis yang kritis. Selanjutnya, mampu mengambil tindakan yang tepat. Yang kelima, yakni mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat. Karakteristik dilihat dari aspek ruang lingkup materi ada 5. Yang pertama, menggunakan pendekatan lingkungan yang luas. Yang kedua, menggunakan pendekatan terpadu antar mata pelajaran yang sejenis. Yang ketiga,
berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerjasama. Yang keempat, mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan anak. Yang kelima, mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan memperluas cakrawala budaya. Karakteristik dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran. Menurut Sapria, karakteristik materi yang tergolong dalam ilmu-ilmu sosial dalam bidang studi IPS ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok umum, yaitu kelompok struktur ilmu yang bersifat sosial dan kelompok struktur ilmu yang bersifat generalisasi. Kelompok struktur ilmu yang bersifat sosial, yakni semua materi dalam disiplin ilmu sosial bermula dari kenyataan, fakta dan realitas sosial, perubahan sosial, dan pergeseran sosial yang dialami oleh individu dimanapun berada. Sedangkan kelompok ilmu yang bersifat generalisasi adalah struktur ilmu yang kembali kepada produk karakteristik materi yang bersifat konsep. Di sini produk akhirnya adalah kemampuan manusia dalam masyarakat untuk bisa menerapkan, menguji, dan mengkonstruksi kembali apa yang seharusnya dikembangkan dalam bidang ilmu sosial ini. Terima kasih.